Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FIFA.co.id akhirnya membuka ya suara dari Presiden PKS yang belak-belakan mengapa belum deklarasi Anies Baswedan. Katanya bukan hanya gaya-gayaan. Loh, terus apa? Kita lihat. Ya, di sini dikabarkan bahwa Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaihu belak-belakan tentang alasan partainya belum deklarasi secara terbuka mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden, meski partai itu telah memberi isyarat terang mendukung sang mantan gubernur DKI. Pertama, itu dikarenakan oleh mekanisme partai dalam PKS itu sendiri yang menjelaskan 3 keputusan musyawarah majelis syuro tentang penentuan calon presiden dan wakil presiden. Pertama, yang akan diusung oleh PKS ya bersama partai koalisi adalah yang memiliki karakter nasionalis dan religius. 1 poin ini saja sudah menghendaki untuk PKS bekerja melihat mana sosok yang dia nasionalisnya kuat, pada saat yang sama juga dia adalah seorang figur yang religius. Berarti ada kriteria yang menghendaki PKS betul-betul selektif dengan 2 timbangan kategori tadi. Yang kedua, pasangan capres-cawapres yang akan diusung nanti harus merupakan simbol perubahan. Nah, jadi tidak asal-asalan. Kalau bahasa sekarang ya tidak politik dagang sapi lah gitu ya. Atau hanya cari modal, pragmatisme, dan seterusnya. Ini kaitan dengan interpretasi yang bisa kita ambil dengan statement yang muncul di media. Aspek lainnya ya nanti harus di dalam bahasan yang berbeda, karena tidak mungkin kita bahas semuanya pada satu sisi ini. Kemudian yang ketiga, kandidat yang dijagokan harus berpeluang besar untuk menang dalam pemilu. Berarti PKS memang sudah memiliki satu metode ataupun mekanisme di dalam mengusung capres, dan ketika itu diberlakukan untuk capres maka cawapres pun ya saya pikir akan mengikuti ya. Dan kalau PKS sebagai sebuah partai besar kemudian dia komitmen dengan menjadi oposisi selama ini dan dalam proses memilih capres atau cawapres sebatas pragmatisme, ya saya pikir PKS tidak perlu terlalu lama bertele-tele gitu ya, apalagi sampai kemudian media mengejar, mana kok tidak segera dukung ya gitu ya, suaranya kemana ini gitu. Nah, probability to win-nya besar, berpeluang menangnya juga besar. Jadi bukan hanya sekedar kita gaya-gayaan mencalonkan aja, tapi kita ingin yang kita usung ini betul-betul menang. Artinya harus melalui satu proses dan mekanisme tersendiri sehingga partai PKS di dalam mengusung capres dan cawapres ujungnya pasti yaitu meraih kemenangan, dan itu memang tidak bisa secara sembrono ya, harus betul-betul dipikirkan dengan sebaik mungkin. Nah, sahabat kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu upaya tersebut juga harus berdampak secara perolehan bagi suara nasional pada pemilu tahun 2024 yang PKS targetkan sebesar 15%. Kemudian ini harus menjadi sebuah komitmen dari seluruh ya pengurus partai agar PKS betul-betul mampu menjadi partai dengan kemenangan minimal 15%, dan itu satu hal yang rasional agar nanti pada saat capres dan cawapresnya terpilih dari sektor parlemen juga memiliki satu kekuatan yang memadai yang dibutuhkan untuk berjalannya pemerintahan lebih lanjut ya. Nah, lebih jauh kita bisa lihat di sini bahwa dengan kriteria-kriteria itu maka PKS memang menyusulkan beberapa nama ya, seperti Ahmad Heriawan, kemudian Hidayat Nur Wahid, kemudian Irwan Prayitno, mantan gubernur Sumatera Barat ya, kemudian Muhammad Soebul Iman, dan Ahmad Syaihu itu sendiri. Nah, banyak faktor yang harus kita perhitungkan agar supaya calon yang kita usung ini betul-betul bisa menang pada 2024, kata Syaihu.
Nah, sahabat kalian, dari apa yang bisa kita baca tentang PKS ini, mengapa dia tidak segera mengusung Anies Baswedan dan seterusnya, saya pikir tinggal pada poin kedua, yaitu tentang siapa cawapresnya. Karena nasionalis religius itu berarti juga nama yang diusung oleh PKS itu juga dapat diterima oleh partai koalisi. Mengingat Nasdem dengan Demokrat adalah katakanlah representasi dari partai yang nasionalis, sementara PKS adalah nasionalis religius. Jadi PKS betul-betul berupaya untuk agar nama yang diusulkan nanti tidak sekedar bisa diterima, tapi pada saat yang sama dapat juga mendongkrak perolehan suara mereka, baik secara pribadi dalam konteks PKS maupun koalisi itu sendiri, sehingga di dalam parlemen juga ada penguatan, dan dalam konteks pilpres maka presiden dan calon presiden yang diusung itu akan menang. Nah, pertanyaannya, apakah dari semua metode itu, terlebih dengan target 15%, PKS dapat meraihnya? Kalau iya, bagaimana kemungkinan atau potensi itu akan bisa didekati oleh PKS? Dan yang terakhir, benarkah koalisi perubahan akan menerima usulan nama dari cawapres yang diusulkan oleh PKS? Ini menunggu untuk kita lihat bersama-sama pada episode berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.